Halo teman-teman, welcome to Cultivated Podcast. Episode hari ini adalah episode Q&A. Jadi kalau kalian mau dengerin episode sebelumnya, kalian bisa cek angkanya, nomornya di episode sebelumnya biar kalian lebih ngerti Q&A hari ini itu tentang apa. Q&A hari ini kita bakal bahas 1 Korintus 14. Kita ini lagi pakai Zoom meeting. Jadi kalian bisa cek di YouTube, bisa cek di kalian bisa cek di YouTube, kalian bisa cek di Spotify juga. Kita hari ini udah ada beberapa yang keluar. Kita hari ini ber-20. Jadi dipersilahkan untuk teman-teman. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk nih kok. Dipersilahkan buat teman-teman yang mau tanya bisa chat ke host di Cultivated Podcast. Kita langsung ke pertanyaannya aja sebelum keburu malam. Tadi ini ada satu pertanyaan bagus kok. Sebentar ya, tapi ini agak ke atas. Maaf. Yang bagus itu biasanya suka. Apakah bernubuat itu sama dengan kita berkata-kata dengan hikmat, seperti kalau ada orang yang butuh penghiburan, terus kita menghibur dengan kata-kata yang menyemangati? Beda ya kok, atau gitu? Ya, begini. Nomor 1 tujuannya ya. Nomor 1 tujuannya. Dan tujuannya adalah menghibur, menasihati, dan membangun. Ya. Tapi nomor 2 jangan lupa bahwa itu harus sesuai dengan firman Tuhan, dalam firman Tuhan. Ya, di sebab Roh Kudus tidak mungkin berkata-kata di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Tuhan itu di dalam Yohanes 14 berkata, dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dia akan menyampaikan apa yang kukatakan kepada. Ya. Nah, jadi itu yang 2 itu yang paling. Tentu nomor 3 ya harus pakai bahasa yang bisa dimengerti. Nah, soal apakah itu kita berkata atau itu buat saya ada sesuatu yang harus unik ya, harus yang unik dari karunia penubuatan. Sebab kita itu bisa menyampaikan kata-kata yang membangun itu dari pikiran kita sendiri. Ya, dan itu tidak salah, dan itu jangan pernah berkata, saya lagi ya, jangan pernah merasa bahwa waktu saya ini inferior ya, karena karena saya baca ayat tadi rasanya ayat saya ini bagikan itu saudara yang Tuhan lihat itu adalah kasih dalam hati kita dan apa yang kita lakukan untuk melayani orang lain. Sarananya dasarnya. Okay. Jadi tidak penting buat saya. Okay. Tidak penting buat saya. Apakah itu sesuatu yang tiba-tiba kita rasakan dengan hati kita ya sebenarnya cerita di podcast yang sebelumnya tentang pengalaman saya itu ya menyampaikan nubuatan orang lain itu jarang banget ya. Makanya saya ingat karena jarang gitu ya yang nggak sering nggak ingat lagi gitu ya. Nah jadi tidak harus begitu tapi saya lebih sering saya bicara kepada orang lain ya lewat telepon lewat WA lewat temu langsung saya menyampaikan dari hikmat yang saya miliki yang dapat dari firman Tuhan. Ini sampaikan banyak kebenaran firman Tuhan. Cuman ya saya rangkai dengan kata-kata yang lebih mudah, lebih mengerti, ya, daripada cuma dibacakan ayat. Saya tidak merasa, tiba-tiba Roh Kudus menggerakkan, tidak itu hikmat ya, dan itu hasil belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan itu kan akumulatif gitu. Dan itu hikmat yang muncul dari situ. Saya bahasa Inggrisnya I give no fuss. Saya enggak pusing ini harus begini, harus begitu.
Pada dasarnya adalah nomor satu. Paulus bilang, kalau kamu punya kasih, itu yang indah di mata Tuhan. Sebaliknya kalau kamu punya karunia tapi kamu tidak punya kasih, you are nothing. Absolutely. Jadi jangan terlalu terfokus kepada ini harus yang kelihatan supranatural. Kalau kamu lihat di Alkitab ya, dari Kejadian sampai Wahyu, oke? Kamu coba hitung prosentasenya aja kamu. Kamu cari, kamu lihat. Kamu tahu Alkitab itu ada kejadian-kejadian supranatural, ada kejadian-kejadian namanya supranatural, mujizat itu. Tapi coba kamu lihat dari Wahyu. Lebih banyak mana yang natural sama yang supranatural. Jangan salah ya, saya tidak pernah meniadakan supranatural, tapi kita itu terlalu obses dengan supranatural. Sehingga demikian juga, kalau kita itu lagi cool ya, lagi sosial group, you know, ayo bersaksi, mengingat kita kan, mengingat kita kan, kenapa? Karena kita merasa tidak ada yang supranatural kita bisa saksikan. Kalau kita cuma ngomong, saudara, saya bersyukur 1 minggu ini dari kuliah yang lalu sampai hari ini, Tuhan melihara hidup saya, ada beberapa masalah yang sempat terjadi, tapi akhirnya Tuhan tolong. Kita merasa, itu apa ya pantas ya diceritakan. Kenapa? Karena kita tidak menghargai lagi karya Tuhan yang lewat jalur natural. Obses dengan itu Tuhan. Padahal kalau kita lihat, Tuhan bekerja itu lebih banyak dengan cara yang natural daripada natural. Saya kira, gitu. Tapi di situ Tuhan bekerja. Satu contoh ekstrim. Nah, kita lihat hidupnya Yusuf. Yusuf itu ngalami supernatural apa jadi mereka? Ya orang bilang, oh tapi dia bisa menyampaikan mimpi. Oke, selain itu apa? Hidupnya Yusuf itu apa yang supernatural? Gak ada. Masukin sumur, dijual jadi budak, itu supernatural? Absolutely not. Dibawa ke rumah Potifar, naik pangkat, dibujuk oleh Potifar, difitnah, masuk penjara lagi. Mana supranatural? Ya kan? Sampai akhirnya dia dipanggil lalu suruh nafsirkan mimpi Firaun. Oke? Coba lihat hidupnya Ruth. Ya, baca kitab Ruth. Mana supranatural? Lalu kita tidak bilang Tuhan bekerja di situ. Tuhan tidak bilang tangan Tuhan yang menuntun Ruth sampai dia bisa ketemu dengan Boaz. Tuhan bekerja. Kita terlalu obses dengan supranatural. Sehingga kita tidak mengerti waktu Tuhan bekerja. Dengan cara saya sedikit keluar untuk menekankan sekali lagi. Selama kita mengasihi orang lain, kita melayani orang lain, Tuhan bisa pakai kita. Lewat hikmat yang kita sudah miliki, lewat pengetahuan firman Tuhan yang kita punya, yang kita bisa bagikan, atau Tuhan bisa pakai kita. Lewat suatu yang supranatural. Dua-dua tidak ada lebih tinggi dari yang lain. Karena itu Tuhan lihat adalah hati kita. Tak kasih tahu. Saya kasih tahu kepada saudara semua. Jangan merasa dirimu lebih hebat karena kamu diberi karunia supranatural. Yang hebat itu Tuhan. Dan Tuhan kasih sama kita semua. Itu tidak membuat diri kita lebih hebat. Itu cuman seperti kita itu, ya ada orang tiba-tiba dikasih kalung emas, yaitu ada berliannya. Orangnya tidak berubah, orangnya tetap itu. Cuma karena dikasih kalung itu kelihatan lebih bagus. Tapi orangnya yang bikin bagus itu kalungnya. Kalung itu seperti kalung. Tapi orangnya tidak berubah. Orangnya tidak lebih hebat. Tapi kalau orang itu menghasilkan buah roh, itu orang yang pasti berubah. That's it. Thank you Kak Den. Ini kita ada pertanyaan lagi yang masuk dari salah satu partisipan. Jadi ini tentang karunia. Nah pertanyaannya itu, karunia itu kan diberikan oleh Tuhan, tapi apakah itu cuma sesuatu yang once off? I think di sini konteksnya
timingnya ya. Contoh yang dia kasih adalah misalnya sekali bisa menyembuhkan orang, itu artinya kita selalu bisa menyembuhin orang, atau itu sesuatu yang cuma terjadi once off, tergantung cara kerja Roh Kudus gitu. Jadi in God's timing. Buat saya itu tuh gift. Jadi itu patennya milik Tuhan. Tuhan mau kasih, Tuhan mau ambil sewaktu-waktu, itu hak prerogatifnya Tuhan. Oke? Nah, saya harus katakan, kalau kita baca dari 12, itu nanti ada namanya pengajar, nabi, rasul, ya. Nah, kalau sudah seperti itu sesuatu yang memang dari karunia, lalu Tuhan kasih namanya calling. Calling di dalam satu istilah bahasa Inggrisnya office bukan kantor, tapi apa? Ministry. Nah, kalau orang dipanggil dalam satu ministry oleh Tuhan, maka karunia yang dibutuhkan di dalam ministry itu ya tentu Tuhan akan kasih terus di situ. So, kalau enggak kan dia tidak bisa berfungsi. Gitu ya. Jadi kalau orang dipanggil untuk dia jadi pengajar, tapi Tuhan tidak kasih karunia mengajar, kan dia tidak bisa berfungsi. Kalau Tuhan kasih, ya hari ini tak kasih, besok enggak, minggu depan tak kasih lagi. Nah kan tidak bisa. Ini pengertian saya. Jadi ada calling. Ya. Nah tapi untuk kita masing-masing dengan yang lain, yang Tuhan tidak kasih jabatan khusus, kamu tak kasih khusus jadi healer. Itu kan tidak ada jabatan healer. Gitu. Ya Tuhan kadang-kadang pakai kita untuk menyembuhkan, gitu. Nah ini kalau biasanya orang tuh punya pendapat seperti ini. Kalau orang dipanggil untuk penginjilan, ya dipanggil untuk penginjil, bisa saja Tuhan kasih sama dia karunia yang terus menyertai dia, itu karunia sembuhan. Kenapa? Karena dalam penginjilan itu, ya tanda-tanda mujizat itu bisa Tuhan pakai, ya dalam ini jadi sign and wonders, ya untuk membawa orang menerima Injil, gitu ya. Nggak harus lewat itu, tapi bisa lewat itu. Karena itu kadang disertakan di situ, terus ada di situ. Oke. Tapi untuk jemaat Tuhan secara umum kita semua bisa pakai sewaktu-waktu untuk kita bisa berdoa atau semua kita. Makanya memang ini semua ya kalau kita mau dipakai Roh Kudus, gitu. Ini kan Roh Kudus yang pakai kan. Maka ya kita istilahnya yang kita harus peka. Ya benar, tapi pekanya itu gimana? Pekanya adalah kita punya hati yang mau melayani. Kita mau jadi pelayan. Kita bukan mau jadi superstar. Itu yang saya mau tekankan terus. Nah itu. Tuhan tidak cari capability. Mencari availability and humility. Kok ini ada yang nanya lagi nih kok. Kayaknya dia tadi masih agak bingung. Dia jadi refer ke episode kita sebelum ini kok, yang Bible Study 1 Korintus 14. Dia tuh nangkepnya nubuat itu hasil dari berbahasa roh. Nah, jadi apakah dia bisa bernubuat tapi tidak bisa berbahasa roh? Jadi kayaknya dia nangkapnya sepaket gitu kok. Data kalau itu ya kalau kita mesti kembali ke 1:12. Nah, ini memang karena ini ya Pak, menarik sekali istilah yang kamu pakai tadi ya, paketan ya. Jadi karunia paketan gitu. paket ya. Paket hemat. Okay. Gini. Jadi kita lihat ya. Ini ceritanya begini kan. Tadi saya bilang kalau di Arisal 12 ya. Oke. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Oke, tiap-tiap orang dikaruniakan. Nah, terus tadi saya coba bacakan
Roh yang satu itu dan yang sama memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendaki. Berarti apa? Satu dengan yang lain nggak bodoh, nggak sama. Oke? Nah, terus Paulus jelaskan di sini. Karunia apa saja? Oke? Sebab kepada seorang, ini mulai ya, sama karunia berkata-kata dengan hikmat. Kemudian yang lain, karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Yang berikutnya lagi, karunia iman. Nomor 3 ya. Nomor 4, karunia untuk menyembuhkan. 5, karunia untuk mengadakan mujizat. 6, bernubuat. Oke? 7, membedakan bermacam-macam roh. 8, karunia bahasa roh. 9, nah selalu gandeng. 8 bahasa roh, 9 bahasa roh. Menafsirkan bahasa roh. Nah, kalau kita lihat tiap-tiap orang diberikan secara khusus, berarti ya ini 9 ini lain-lain. Nggak ada paket-paketan. Roh Kudus, saya minta 3 sekali ya. Kalau 3 kan lebih murah daripada beli eceran. Nggak iso. Ya, itu terserah Roh Kudus. Ya, jangan dibikin kombo-kombo paket-paketan. Ya, itu aja. Biar firman Tuhan sendiri yang menjawab. Oke, Koden. Ini udah ada yang masuk lagi pertanyaannya. Jadi next questionnya ini tentang berdoa dalam bahasa roh. Nah, jadi questionnya adalah tadi dibilang kan buat berdoa dalam bahasa roh itu kita membangun diri, jadi edifying ourselves. Tapi kalau kita sendiri juga nggak mengerti gimana caranya berdoa dalam bahasa roh, kalau yang aku tangkap maksudnya kayaknya gimana cara kita bisa membangun diri kita kalau kita belum tahu atau belum mengerti gimana caranya berbahasa. Contohnya waktu doa sendiri di rumah. Jadi pertanyaannya begini kan, bagaimana kita itu, kamu kan bandingkan, kalau kita itu ngomong yang tidak dimengerti kepada orang lain tidak bisa dibangun. Berarti kita itu bisa membangun kalau kita bisa mengerti kita katakannya gitu. Logiknya, benar ya? Nah, logik itu kamu terapkan juga di dalam bahasa Arab. Oke? Lalu kamu bilang, kalau saya sendiri tidak mengerti bahasa Arab, gimana saya bisa membangun diri saya sendiri? Nah, di dalam hal ini saya katakan kita harus cuma bisa percaya kepada apa yang Paulus katakan. Yang saya percaya adalah firman Tuhan. Dia cuma berkata, siapa yang berkata kepada bahasa Arab, dia membangun dirinya sendiri. Paulus ini berkata, aku ini nggak ngerti. Dan kalau Paulus berkata, karena aku nggak ngerti, berarti nggak ada gunanya. Dia pasti stop berbahasa Arab, tapi dia nggak pernah stop berbahasa Arab. Bahkan dia mengucap syukur kepada Allah, kalau dia itu bisa berbahasa lebih daripada semua. Okay. Lalu di ayat-ayat tengah itu dia sebut, oleh sebab itu apa yang harus kamu lakukan? Dia tak lakukan dua-dua. Aku kadang berdoa dengan apa yang bisa mengerti, sehingga pikiranku juga dibangun. Tapi aku juga berdoa dengan bahasa roh. Oke, aku berdoa dengan rohku yang saya percaya itu betul-betul dalam bahasa roh. Ya, sehingga rohku juga dibangun. Gitu. Yang melampaui dari apa yang bisa aku pikirkan. That's my understanding dengan mengconnect antara ayat itu. Jadi mekanismenya seperti apa? Kalau saya tidak mengerti kok saya bisa dibangun, kita tidak usah memikir seperti itu sebab itu sudah menyangkut hal yang supranatural yang melampaui pikiran kita. Kita cukup percaya bahwa firman Tuhan berkata seperti itu dalam konteks yang memang seperti itu. Sudah tidak bisa ditafsirkan lain lagi. Jadi Paulus itu orang yang sangat rasional. Paulus sangat-sangat logikal, sangat rasional. Oke, dia bukan orang yang mistikal. Ya, jadi kalau dia tahu dan dia merasa dia tidak dapat apa-apa, oke, karena dia tidak ngerti bahasa Arab, pasti dia sudah stop berbahasa Arab. Tapi nyatanya tidak. Berarti memang itu ada berarti. Dan saya percaya itu ada. Dan saya percaya itu juga yang kita mesti
lakukan, gitu. Kalau kita sudah diberi karunia bahasa roh itu. Gitu ya. Saya harap itu cukup menjawab. Don't worry about the mechanism. Just believe what the Bible says. Terima kasih, Ko. Ada satu pertanyaan lagi nih, Ko Den. Ada yang masih bingung. Ini mungkin lebih ke sekedar membaca Alkitab in konteks mungkin ya kalau aku nangkapnya. Ada yang nanya, jadi di ayat 21 di 1 Korintus 14 itu, 1 Korintus 14, 21, kan tadi Koden bilang oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku akan berbicara kepada bangsa ini, namun demikian mereka tidak mendengarkan aku, firman Tuhan. Jadi yang nanya ini mungkin lagi, jadi dia mikirnya mungkin apakah bahasa lain itu, jadi gini, di pengertiannya itu kan mungkin sekalian correct us if we are wrong ya kok. Jadi bahasa roh kan mungkin ada dua yang di Kisah Rasul yang kita tuh berbahasa berbeda tapi bisa dimengerti orang, sama satunya yang tidak dimengerti orang. Nah, apakah yang ayat 21 itu bahasa lain itu bahasa yang bisa dimengerti orang? Inti daripada ayat 21 itu adalah kalau orang tidak mengerti bahasa yang disampaikan, mereka tidak bisa terima pesan Tuhan. Gitu, karena mereka tidak ngerti. Jadi ada barrier language. Okay. Tapi barrier language itu punya dampak lebih besar daripada sekedar barrier language. Itu apa? Mereka tidak bisa terima berkat daripada Tuhan. Nah, logat bahasa lain di dalam terjemahan lama, di dalam perjanjian lama di Yesaya itu bukan bahasa roh, zaman itu belum ada bahasa roh. Itu cuman Tuhan ngomong saja. Wah, nanti aku akan ngomong kepada orang dengan bahasa yang mereka tidak kenal, sehingga mereka tidak bisa nangkep apa yang ngomong dan mereka tidak bisa. They will not be glad. Okay. Nah, Paulus selalu ambil itu, untuk kasih tahu sama jemaat di Korintus. Kasih tahu ya. Jadi orang kalau mendengar bahasa yang tidak dimengerti itu mereka itu tidak bisa dapat berkat daripada Tuhan. Mereka tidak bisa dengar loh pesan Tuhan. Nah, kalau kamu juga pakai bahasa rame-rame itu orang yang belum percaya juga tidak bisa dapat berkat orang apa. Mereka nomor satu tidak ngerti, nomor dua mereka punya syak, mereka bilang kamu gila. Nah, jadi itu aja. Jadi kita lihat apa prinsipnya aja, kita lihat itu apa ya prinsipnya ya, apa generic meaningnya. Makanya Paulus bilang kalau kamu itu bernubuat, gitu, kamu bernubuat, nanti orang tidak percaya itu kan mengerti. Terus ini kamu baca 24 ya, 24. Lalu mereka itu tiba-tiba bisa tahu, loh, kok isi hatiku yang terdalam kok bisa tersingkap. Lalu dia bilang ini pasti Tuhan. Nah justru waktu itu dia jadi bisa terjamah oleh Tuhan, bisa percaya oleh Tuhan dan bisa terima keselamatan. Itu. Makanya Paulus bilang, sekali lagi Paulus bilang, bukan saja bahasa roh itu tidak membangun sesama believer, tapi bisa damage unbeliever. Kalau aku pakai bahasa lebih sederhana, bisa menghalangi unbeliever untuk mereka terima berkat daripada Tuhan. Ya. Kira-kira jelas? Jelas. Nah, prinsipnya itu harus dipakai. Ya. I think untuk menutup episode hari ini ada yang bertanya lumayan menarik. Ini mungkin terakhir aja. Aku juga penasaran ini kok. Apakah karunia Roh Kudus masih benar ada sampai hari ini atau mereka sampai zaman apostolik saja? Kayak di 1 Korintus 13 ayat 8, love never ends, as for prophecies, they will pass away, as for tongues, they will cease, as for knowledge, it will pass away. Di ayat ini ditulis bakal stop
Tapi but when. But when, ya baca kalimat berikutnya. Apa itu kalimat? Yang sempurna itu tiba. Yang Kita baca ya. waktu itu, ya. Kita baca. Aku juga sempat bingung dengan ayat ini karena kalau yang aku belajar ya kok so far, yang sempurnanya itu diinterpret orang dengan berbeda-beda. Betul. And that is a problem. Nah sekarang tinggal, nah itu nanti pembahasan lebih panjang lagi ya. Nah, jadi kalau nanti sempurna itu tiba, yang tidak sempurna itu akan lenyap. Apa yang tidak sempurna? Pertanyaannya apa yang sempurna? Yang sempurna adalah tiba. Siapa yang sempurna tiba? Dan saya percaya orang-orang yang menganut paham kontinuis itu percaya adalah Tuhan Yesus. Itu benar-benar kesempurnaan itu akan tiba. Sebab sebelum Tuhan Yesus datang kembali, maka kita tidak akan pernah sempurna dan kita masih terus harus dibangun. Dan Roh Kudus masih terus bekerja. Roh Kudus masih terus bekerja. Ya, saya pernah bahas itu di salah satu Bible study. Waktu saya bahas ayat ketika aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak yang seringkali diambil di luar konteks. Ya, tapi ini Paulus menunjukkan bahwa sekarang ini antara yang sempurna dan yang tidak sempurna dengan yang sempurna. Dan Paulus berkata sekarang ini kita tidak sempurna. Jadi aku misalnya seperti anak-anak yang masih harus belajar. Gitu. Tapi nanti satu kali kalau sempurna tiba, aku jadi orang dewasa. Dan kalau dewasa dikatakan, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi aku tidak pakai lagi gitu, apa yang anak-anak pakai. Yang tidak sempurna itu. Itu apa tadi? Bahasa roh, pengetahuan, nubuat, yang tidak sempurna. Nah karena itu di surga, kita tidak perlu lagi namanya karunia roh. Ya. Nah, yang kamu bilang terjemahnya macam itu, tentu tafsiran satu lagi adalah bahwa yang sempurna dibahas adalah kanon Alkitab. Bible, ya. Bible. Nah, mereka pakai itu, sempurna dibahas, sudah saya nggak perlu lagi nubuat. Nah, menurut aku kalau itu tidak perlu lagi nubuat, ya berarti Roh Kudus sudah tidak bekerja lagi, membangun jemaat lewat karunia itu. Gitu. Padahal hubungannya apa gitu kan ya, buat aku ya. Hubungannya apa dengan Alkitab? Sekarang kita sudah punya Alkitab, lalu Roh Kudus tidak perlu kerja lagi dengan karunia kesembuhan, dengan karunia mujizat, dengan itu apa? Buat aku terus terang tidak ada logik. Ya, tentu kalau ada yang mendengar dengan yang punya paham itu tentu sudah siap dengan argumennya. You don't understand, and I accept that. I'm still learning. Tapi my simple logic understanding, dan ini bukannya sekedar indoktrinasi, karena terus terang di gereja kita ini kan ayat ini nggak pernah dibahas. Okay. Tapi from my self study I believe it is in the Lord Jesus. Itu ada korelasinya dengan di 1 Yohanes pasal 3. Oke, saya kasih sedikit perbandingan ya. Perbandingan. Oke. 1 Yohanes pasal 3. Nah, kayak gini ya. Lihatlah ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah. Secara status kita anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, tidak mengenal dia. Nah, saudara-saudara kasih. Sekarang kita ini adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia. Sebab kita akan melihat dia dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan mengalami namanya kesempurnaan. Waktu Yesus itu datang. Ya. Nah karena itu kemuliaan yang kita lihat hari ini adalah kemuliaan yang masih samar-samar. Seperti yang 1 Korintus 13 bilang, aku melihat saudara-saudara dalam cermin yang sama-sama, yang tidak jelas. Tetapi pada yang sama, Roh Kudus terus bekerja, mengubah hidup, memberikan transformasi. Sehingga itu Paulus katakan di 2 Korintus 3:18, dia ngomong lagi juga soal cermin.
itu kita diubahkan dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Itu aku yakin bahwa the perfection points to the second coming of Jesus. Karena disitulah semua proses berhenti dan kita mengalami semuanya sempurna. Sekarang ini, siapa di antara kita yang berani kata saya ini sudah suci tanpa cacat? Enggak. Kita mengejar kekudusan, tapi kita belum mengalami kekudusan yang sempurna kita. Hanya oleh kemurahan Tuhan saja dia perhitungkan semua yang baik dalam hidup kita. Itu far from perfect. Tapi dengan hati yang beriman kepada Tuhan, itu yang Tuhan perhitungkan. Nah, tapi satu kali yang sempurna itu akan kita. Kita akan diubahkan tubuh kemuliaan semua, termasuk tubuh kita ini. Kita ini tidak sempurna, bahkan bukan tidak sempurna, tubuh kita ini merosot dari hari ke hari. Itu nanti tubuh kemuliaan itu kapan terjadi? Bukan waktu Alkitab ini, tapi waktu itu Tuhan datang kembali. Nah, karunia roh juga begitu. Kalau karunia roh dibutuhkan untuk apa? Membangun tubuh Kristus, itu kunci. Nah, apa setelah Alkitab itu dikanonkan atau kita Alkitab sudah lengkap, tubuh Kristus tidak perlu dibangun lagi? Enggak, masih perlu dibangun dan masih Roh Kudus masih perlu bekerja. Nah, itu Enggak sih kok, ini bukan ini lebih ke kayak aku pengen ngeluarin statement, nanti coba tolong dikomentarin kok. Maksudnya kita tahu kan kok ada itu tadi dua paham, continuous dan sesasionis gitu ya kok. Dan ini apa ya? Aku nggak tahu ini nanti aku masukin atau enggak ya. We will see gitu. Tapi maksudnya gini, aku sendiri tumbuh dengan dua kubu ini tuh kayak nggak tahu lah, dua kubu, dua denominasi atau apapun itu bentuknya saling pointing fingers to one another dan menyesat-nyesatkan. Dan maksudnya gini yuk, pertanyaan aku apakah kita jadi harus balik ke 1 Korintus 13 tentang kasih atau kayak sikap hati kita gimana gitu? Karena aku banyak mengagumi pendeta-pendeta sesasionis dan aku banyak diberkati dan aku ya kok ini makanya nanti tolong dikomentarin. Aku sih merasa aku nggak berani menyesat-nyesatkan beliau-beliau karena menurut aku yang sesat ya yang nggak percaya Yesus sebagai Tuhan. Nah tapi maksudnya berarti sikap hati kita gimana kok? Maksudnya apakah ya udah I respect yours gitu atau? Ya, nomor satu, aku cukup ini cukup interesting aku dengar kamu bilang kamu bertumbuh di dua kubu sesasion ini. Nah, aku nasihatin kamu jangan suka pindah-pindah gereja. Makanya itu kamu jadi bingung. Yang satu gereja saja, gitu ya, mencolok sana, mencolok sini, nanti terus gitu ya. Terus yang kedua ya toh, kamu tidak ingin menyesatkan mereka sendiri. Jangan, ya, karena Tuhan bilang penyesatan harus ada, tapi kalau orang yang mengadakannya, apalagi menyesatkan pendeta. Gitu. Aku ngerti ya maksud menyesatkan, karena kamu mengatakan mereka sesat, makanya bahasanya jelas, jangan menyesatkan. Gitu. Ya itu kok maksudku kok. Ya, itu. Nah, ya, aku harus bilang aku sangat setuju dengan ini. Jadi ini buku karanya salah satunya itu Albert Mohler. Di situ dia menunjukkan tentang kita ini kan gereja ini kan banyak sekali denominasinya dan tentu ada perbedaan-perbedaan. Dia bilang kadang-kadang kita ini tidak bisa membedakan mana yang krusial, esensial, mana yang trivial. Ya, tidak salah dia itu bagi dalam tiga ya. Lupa ini apa pendapat gitu. Tapi Al Mohler itu dia tulis buku. Nah ini bisa dibaca. Ya, dia itu kasih istilah theological
file, theological triad. Nah, ketemu sekarang bukunya. Judulnya Finding the Right Hills to Die On. Mulai ini tentang namanya 3 level perbedaan doktrin, gitu ya. Nah, jadi dia berkata yang krusial kalau itu berbeda ya sudah, kita berarti memang benar-benar beda, dan ya sudah, itu fundamental, itu cannot be tolerated, gitu ya. Ya. Tapi ada yang lebih trivial gitu loh, artinya itu tidak perlu membuat kita sampai bermusuhan, apalagi sampai yang I don't want to talk to you. Saya punya satu teman, ya, dia sensasionis, ya. Dia sensasionis dan dia ya dia berkata dia tidak percaya bahasa Allah itu ada lagi. Tapi saya itu dekat sekali ini. Saya itu bisa bicara dan kita banyak diskusi tentang firman Tuhan, terutama tentang gospel, dan dia salah satu orang yang banyak memberikan pada saya masukan, saya bisa mengenal gospel itu lebih. I am indebted to him. Tapi kami ini berbeda, secara jelas kita berbeda dalam hal bahasa dan karunia-karunia. Tapi kita tidak pernah diskusi soal itu. Kalau kita tahu, tidak bisa kita diskusi. Dan akhirnya kita tahu sama-sama. Kita punya 10 perbedaan. Kita punya 9.990 persamaan. Kenapa kita mesti fokus yang itu? Sedangkan yang 9.990 itu lebih esensial. Dan kita tidak diselamatkan karena bahasa roh. Diselamatkan karena salib. Jadi fokus itu yang saya bilang. Nah, yang jadi masalah memang ada orang yang so picky ya bahasa Inggrisnya. Jadi pokoknya ada perbedaan, gitu. Kita harus perdebatkan, dan tujuannya adalah supaya kamu tahu kamu salah dan aku benar. Itu mesti ingat pesan Paulus. Hindarilah soal yang dicari-cari, nanti kalau saudara bisa cari-cari sekarang ayat yang soal dicari-cari itu. Yang ada itu. Jadi Timotius kata, hindarilah soal yang dicari-cari, sebab itu hanya menimbulkan pertengkaran. Jadi mari kita sudah sadar lah, kita sudah tahu lah. Kita boleh lah diskusi, kita boleh diskusi tentang hal yang kita berbeda. Okay. Tapi sampai pada satu titik saja, yaitu I understand your point, you understand my point, and that's it. Kita tidak perlu sampai harus memaksakan aku yang benar, kamu yang benar. Tapi kalau hal-hal yang soal fundamental, hal yang bersifat fundamental, ya, maka dan kita tetap bisa berteman. Ya. Tapi kalau hal yang fundamental, nah ini lain dari itu. Makanya itu kita harus bisa membedakan mana yang krusial, mana yang trivial, dan mana yang krusial adalah nomor satu. Benar-benar akan berpengaruh pada keselamatan itu. Baru kalau saya itu kan, that's what we need to. Itu tadi katakan, what we need to die for. Lain-lain, kita bisa bergandengan tangan di dalam perbedaan doktrin, teologi. Kita tahu, it's not something you need to debate to die. Ya. Thank you, Ko. Thank you banget buat Koden sekali lagi udah jawabin pertanyaan-pertanyaan dari kita dan teman-teman semua juga. Dan thank you buat Ravelo dan buat teman-teman juga yang udah join kita hari ini. Dan buat semua yang dengerin podcast kita, jangan lupa kita juga tersedia di YouTube dan Spotify. Jadi bisa langsung subscribe aja, bisa langsung like, dan kita juga banyak section-section lain di YouTube dan Spotify juga.
Dan iya kita biasanya upload every Friday. So I hope today's Q&A dan Bible study di episode sebelumnya juga udah memberkati teman-teman semua, karena buat aku ini sangat memberkati dan banyak hal-hal baru yang aku dapetin juga, banyak hal-hal baru yang aku pelajarin dari section ini. So that's all for today. See you all in our next podcast section. Bye. Bye everyone. Thanks for joining. Terima kasih sudah mendengarkan podcast kami. Share podcast ini kalau menurut kalian memberkati. Cultivated Podcast tersedia di Spotify dan YouTube, dan kalian bisa cek juga Instagram kita di cultivated.podcast. Terima kasih.